Si oleh mengeluhkan ini kan? Nggak boleh. Oh boleh deh. Boleh. Sampai pintu masuk nggak boleh nanti. Iya, aman ya. Menuju. Sudah 2 kali ini saya menginjakkan kaki di Gunung Sumbing. Yang pertama lewat jalur Bowongso. Sedari awal kita sudah merencanakan lewat jalur Bowongso. Tapi karena jalur tersebut ditutup dikarenakan ada acara besar di Kabupaten Wonosobo, ya akhirnya rencana teralihkan lewat jalur yang lain. Akhirnya opsi Gajah Mungkurlah yang kami pilih. Jalur tercepat menuju puncak. Menurut bapak-bapak di basecamp tadi, katanya, toh semua jalur bagi kami sama saja. Sama-sama bikin capek. Yang penting jalani saja. Blok C. Kami berjalan selama 1 jam dan akhirnya kami tiba di pos 1 Gunung Sumbing. Kami tak lama berada di sini karena kita mengejar makan siang di pos 2 sebelum duhur. Kita akan beristirahat lama di pos 2 nanti sembari makan siang dan istirahat. Leren juga rasanya dia. Keselepol. Jalur Gajah Mungkur ini di antara pos-pos ditandai dengan penanda jalan berupa huruf-huruf kapital yang besar. Dan ini sebagai penanda area untuk memudahkan para relawan untuk mengenali wilayah tersebut, biar nggak mudah tersesat. Goyang. Di bawah pohon rindang. Pohon rindang. Sudah 2,5 jam kita berjalan dan akhirnya kita sampai di pos peristirahatan pos 2. Kita istirahat penuh sambil memikirkan rencana seperti apa nantinya. Apakah kita istirahat di pos 1 Talang atau lanjut sampai pos 3 Kandang Kijang. Sepanjang perjalanan, trek dipenuhi tanaman semak yang amat lebat dan tinggi. Sesekali trek melewati ilalang yang menyerupai gua. Gak kebayang kan kalau kita berjalan malam seperti apa suasananya. Sudah pasti suasananya serem. Sumber air dari pos 2 paling 15 menit. Oh iya, dari pos 2 ke pos 1 Talang ada sumber air yang ditempuh dengan berjalan 10 menit. Dan sumber air ini akan kita lewati kok. Lanjut. Sebenarnya bukan sumber air, lebih tepatnya air tampungan dari sungai kecil yang bermuara di tempat ini. Setelah berjalan sekitar 30 menit, akhirnya kita tiba di pos 1 Talang. Tempat yang sangat luas untuk mendirikan beberapa tenda di sini. Kayak Arjuna ini, kondul lagi kan jam 10 menit toh. Buat batu. Oh iya, batu yang mana kita? Sampai des, camping. Besok ngoyok. Ya udah 4:30 mari. 5 pokoknya jam 09.00 bisa. Buka peta sih. Sedari awal rencana perjalanan saya, kita akan berkemah di pos 3 pos Kandang Kijang sebelum malam. Sebenarnya masih ada camping ground lagi di atas sana dengan jarak tempuh sekitar 3 jam perjalanan lagi. Tapi setelah melihat kondisi rekan seperjalanan yang sudah melelah, akhirnya kita bersepakat untuk mendirikan tenda di pos 1 Talang saja. Karena saya pantang berjalan malam ketika perjalanan naik, karena tidak satu pun dari kita yang pernah melewati jalur ini. Dan saya tak mau ambil resiko tim kelelahan di tengah hutan yang gelap tanpa ada satupun tempat untuk beristirahat. Dan sepertinya ini adalah keputusan terbaik, karena malamnya hujan gerimis yang amat lebat sebelum maghrib. Warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang jam berapa, Mas? Jam 8 ya? Jam 8. Trek Sindoro ini tergolong apa ya? Trek Sindoro, trek Sumbing ini tergolong curam sih, tergolong berat. Terus tadi sepanjang jalan itu berkabut. Kita tadi sempat berhenti di pos 2 buat sarapan. Terus uniknya di Sindoro ini, Sindoro lagi. Sumbing ini setiap pos itu ada penandanya. Jadi ada mulai huruf A, B, C, D sampai huruf apa lagi ya di kata pos? Huruf P. Dan kita sekarang ini ada di pos Watu Talang, campground, karena nanti sudah capek semua. Nggak boleh bilang capek. Kan belum masuk gerbang. Ya, sudah capek. Terus kaki saya sudah juga kram karena terlalu berat membawa beban. Besok kita lanjut ke puncak jam 4 pagi. Dan saat ini kondisi di luar cukup cerah, semoga besok juga cerah waktu kita di perjalanan ke puncak. Sampai jumpa di puncak. Tepat jam 4 pagi kita bersiap-siap untuk memulai summit dengan suhu pagi ini yang 8 derajat Celcius. Sungguh dingin pagi ini buat badan kita. Kita bersiap dengan segala kemungkinan yang ada. Kita menyiapkan logistik, baju darurat, jas hujan, dan obat-obatan. Kita tidak mau terjadi sesuatu yang di luar rencana kita selama menuju puncak Gunung Sumbing. Kita bersiap-siap menuju puncak. Dan nanti di setelah pos 3 itu udah boleh ngomong dingin, nggak boleh ngomong capek, sama nggak boleh ngomong apa? Teriak, nggak boleh meludah, nggak boleh buang air kecil, buang air besar. Intinya jaga mulut lah. Oke. Berarti kita nanti bilangnya kalau capek, duh semangat nih. Kalau dingin, kalau berat enteng. Nanti lawan kata semuanya. terus enteng lancar. Kenapa badanku hangat ya? Yuk, selamat. Sebelum kita berangkat menuju puncak Sumbing, kita berdoa agar kita diberi keselamatan dan kesehatan sampai ke tenda ini dan sampai ke Surabaya. amin. Doa mulai. Yuk, terus. Bagi malas. Malas. Oke, kita nyampe pintu masuk Gajah Mungkur. Tadi sini berdoa dulu. Meskipun tadi sudah berdoa, kita berdoa lagi supaya aman. Doa ya. Dengan aneh jaga mulut dan sikap. Doa mulai. Yuk, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Komplit. Dari kejauhan terlihat samar-samar lampu kota yang mulai menghiasi Cakrawala, dan Gunung Sindoro terlihat dengan gagahnya mulai menyeruak di antara fajar.
seolah-olah menantang. Kapan kamu kesini lagi? Cuaca masih cerah loh. Sabar. Dan sepertinya cuaca hari ini akan sangat cerah. 30 menit kita berjalan, akhirnya kita sampai di checkpoint Watu Pungkuran. Ini Tuhan wah kok kita topi sama tok lah. Mundur dulu langkah. Watu Pungkuran. Watu Pungkuran, hati-hati tebing curam. Nah, kenapa saya mencintai mendaki gunung? Karena akan mendapatkan pemandangan seperti ini. Watu Pungkuran mari ngene. Terus telu. Siapa ta? Kalau tulisannya Mas. Barusan Ojo Mas, akeh-akeh. Mas Yuda meludah. Lupa pantangannya. Amit. Ampun mbah. Kilah mbah. Boten disengaja mbah. Jam 6 pas. Jalur ini ditandai dengan apa? Tali rafia ya. Biar kita nggak bikin jalur baru, biar nggak merusak ekosistem. Mantap. Oh iya sih benar datar ya. Sudah benar pilihan kita. Pos 3. Akhirnya setelah kita berjalan 1,5 jam dari tenda, kita tiba di checkpoint Sabana. Banyak kita habiskan waktu di tempat ini, karena ini adalah momennya. Puncak bukan lagi tujuan utama, tapi momen yang seperti ini yang kita tunggu. Menikmati matahari terbit sambil melamun melihat gradasi warna antara cakrawala dan bumi pertiwi. Momen ketika dinginnya malam berubah menjadi hangatnya fajar. Momen angin bertiup lembut berayun di tengah-tengah sabana. Sungguh pemandangan yang akan selalu tersimpan oleh memori kepala ini. Dan setelah kita berpuas-puas di sabana, tepat jam 7:30 kita sampai di pos kandang Kijang.